Pembangunan proyek Jalan Guru 612. Dampak positif bagi masyarakat dari pembangunan Jalan Guru 6 ini dapat memberi efek positif terhadap perekonomian dan pariwisata di Kepri dan bisa mengurangi kemacetan. Adapun dampak negatif permasalahan pembangunan yang terjadi merupakan dampak terhadap pembangunan yang dilakukan telah menimbulkan kerusakan, sehingga pembangunan dilakukan berdampak terhadap kerusakan di sekitar wilayah pesisir, seperti misalnya pencemaran perairan, terus berlangsung sehingga membuat para nelayan terganggu dengan segala aktivitas yang mereka lakukan pada setiap hari. Sehingga masyarakat merasakan perubahan lingkungan yang disebabkan adanya reklamasi pembangunan tersebut yang membuat sebagian lingkungan laut menjadi rusak dan membuat sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi terganggu. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan secara langsung dan tidak langsung telah mempengaruhi mata pencaharian nelayan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan terhadap lingkungan tempat hidup ikan, baik setelah terjadinya pembangunan maupun selama kegiatan pembangunan berjalan. Sehingga dengan adanya penimbuhan menyebabkan ikan-ikan menjauh dan tidak dapat mendekat. Tetapi bahwa nelayan masih banyak yang melakukan penangkapan ikan meski hasil yang diperoleh telah mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan, persepsi negatif dan diberikan oleh masyarakat bahwa masyarakat merasakan adanya perubahan terhadap pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai Guru 612 ini merugikan para nelayan yang dimana lokasi nelayan mencari nafkah hilang menjadi tercemar. 2. Dampak bagi kesehatan masyarakat terhadap segala aktivitas dalam pembangunan. Infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai Gurindam 12. Masyarakat di sekitar sini juga banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang saat ini dirasakan sangat mengganggu dan mempengaruhi kesehatan masyarakat secara umum. Hal ini dapat diketahui mengakibatkan polusi udara yang mengganggu masyarakat setempat dan penggunaan jalan. Adapun polusi yang dihasilkan dari pembangunan tersebut adalah debu-debu dari tanah yang digunakan untuk menimbun kawasan pesisir. Masyarakat merasakan tercemarnya polusi udara dan suara kendaraan proyek yang setiap harinya beroperasi hingga malam yang begitu sangat mengganggu waktu istirahat akibat adanya pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai Gurindam 12. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana akan menjadikan Taman Gurindam 12 di tepi laut sebagai lokasi pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu atau yang disebut dengan LAM. Lembaga Adat Melayu ini merupakan wadah untuk melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk memperkuat budaya daerah. Kawasan tepi laut lokasi pembangunan gedung LAM diketahui menjadi kawasan kuliner serta ruang publik yang biasanya ramai saat sore hingga malam hari. Tidak hanya itu, kawasan lokasi pembangunan gedung LAM itu mulai banyak tempat rekreasi yang bisa dinikmati masyarakat kota Tanjung Pinang. Bahkan, kawasan ini juga semakin hidup bagi pelaku usaha UMKM dan pedagang yang berjualan di sini. Rencana Pemprov Kepri untuk membangun gedung LAM di kawasan Anjung Cahaya tepi laut ini menuai tanggapan dari warga dan para pedagang yang berjualan di Tanjung Pinang. Para pedagang yang berjualan di area tersebut di sekitar Anjung Cahaya merasa kurang setuju dengan rencana pembangunan gedung LAM ini. Karena ia bilang bahwasannya akan sangat khawatir akan berdampak parah pada pedagang lainnya yang sudah lama berjualan di sana. Karena Anjung Cahaya merupakan lokasi strategis yang masih dimiliki Pemko. Perlu dipikirkan juga ratusan pedagang yang berada di Tanjung Cahaya, mereka mesti diberikan peluang agar tetap berdagang di sana. Adapun dampak positif dari pembangunan LAM di antara lain. 1. LAM bisa berguna untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu. 2.
LAM bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan. Dan yang terakhir, LAM mencoba mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil, dan sejahtera